Ini adalah cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Di sebuah jalan raya kota yang padat, Roni memacu sepeda motornya, melaju di antara kendaraan-kendaraan yang seolah ingin mendahului sang waktu. Bising suara mesin dan asap dari knalpot kendaraan menggambarkan gejolak yang ada dalam dadanya. Tatapan matanya tajam memandang, menembus sesaknya jalan raya. Pagi itu memang nampak cerah. Roni telah sampai di area kampus. Ia terus melaju ke dalam kampus. Di parkiran kampus, ia masih duduk di atas motornya, lalu melepaskan helm. Seorang teman yang juga baru datang menghampiri dan menyapa. "Ron, lu kemana aja? Beberapa hari ini gak masuk. Apa lu sakit, Ron?" Roni menoleh ke arah suara itu. Rupanya Iwan yang juga baru sampai. Gua nggak kenapa-napa. Ada berita apa, Wan? Nggak ada berita yang serius sih, Ron. Cuma si Tuti yang nyariin lu terus. Kayaknya dia kangen sama lu, Ron. Roni hanya mendengarkan ucapan Iwan tanpa menanggapi dengan serius ucapan Iwan. Ia membuka jaket lalu meraih tas gendolnya. Roni memang menganggap Tuti hanya sebatas teman. Tidak ada keinginan di hatinya untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Tuti. Di halaman kampus, Tuti sedang berkumpul dengan beberapa orang temannya. Asik membicarakan tentang beberapa acara yang akan diadakan oleh para mahasiswa. Sesaat pandangannya tertuju pada Roni dan Iwan yang baru datang. Tuti pamit pada teman-temannya, lalu bergegas menghampiri Roni. Sepertinya ada hal yang ingin ia sampaikan pada Roni mengenai kegiatan kampus dan juga ia memang ingin bertemu Roni. Roni, tunggu. Kamu kemana aja? Beberapa hari ini kamu gak datang ke kampus. Kamu baik-baik aja kan? Kita mau ngadain lomba presentasi awal bulan depan. Kamu ikut ya? Roni menyadari sikap Tuti yang perhatian padanya. Walau dalam hatinya tidak ada perasaan apa-apa selain pertemanan biasa, Roni tetap bersikap hangat untuk menjaga perasaan Tuti. "Nanti gue pikir-pikir dulu ya, Tut. Gue kan gak biasa ngoceh di depan umum." Sebenarnya, Tuti adalah mahasiswi yang cukup cantik, pintar, dan aktif dalam kegiatan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang jatuh hati pada Tuti. Entah kenapa, Roni malah mengabaikan pintu hati Tuti yang terbuka untuknya. Di lain tempat, di dalam toko musik, Ardi sedang sibuk membereskan barang-barang yang baru datang. Sepertinya ia kewalahan mengerjakannya sendirian. Ia melangkah keluar toko, memanggil Bayu yang sedang duduk di teras toko. "Bayu, tolong bantuin gua beresin barang di dalam." Bayu bukan karyawan di toko musik itu, tapi ia selalu siap di saat Ardi membutuhkan pertolongannya. "Siap, bos." Bayu segera bangun dari duduknya, lalu masuk ke dalam toko, membantu Ardi membereskan barang. Saat Bayu sedang asik menyusun beberapa barang di etalase, Yuli datang menghampiri. Ia bertanya pada Bayu, apakah Roni ada di tempat itu. Permisi. Hai Bayu, lagi sibuk ya? Maaf aku mengganggu. Apa Roni ada di sini? Dengan penuh semangat, Bayu menyambut kedatangan Yuli. "Hai Yuli, Roni belum datang. Mungkin masih kuliah. Mau titip pesan?" Yuli tersenyum. Ia ragu dan sedikit malu untuk titip pesan pada Bayu. Tolong sampaikan pada Roni, kalau nanti dia datang, aku ingin dia menemuiku di toko kue. Makasih ya, Bay. Bayu mendengarkan pesan yang diucapkan Yuli dengan sikap penuh semangat. Ia memang senang dengan kedekatan Yuli dan Roni. "Siap, Non, laksanakan." Yuli tersenyum geli melihat tingkah Bayu, lalu ia pamit meninggalkan tempat itu. Sore hari, Roni datang ke toko musik. Ia memarkir motornya di parkiran toko. Nampak
Motor Bayu ada terparkir juga di sana. Berarti Bayu berada di toko itu. Roni masuk ke dalam toko. Ia melihat Bayu dan Ardi sedang membereskan barang-barang di dalam toko. Roni menyapa kedua temannya itu. "Hei kawan-kawan, lagi sibuk ya?" Bayu dan Ardi menyambut kedatangan Roni sambil tetap membereskan barang-barang. "Hai Roni, baru datang. Ini ada beberapa barang yang baru datang, harus segera dipajang biar cepat laku," ucap Ardi. Bayu menghampiri Roni. Ia menepuk pundak Roni, lalu menyampaikan pesan dari Yuli. "Ron, tadi Yuli kesini nyariin lu. Karena lu nggak ada, akhirnya dia titip pesan. Lu diminta nemuin dia di toko kue." Roni memandang Bayu. Ekspresinya sedikit ragu dengan ucapan Bayu. "Lu serius, Bay?" Bayu meyakinkan Roni bahwa ia sungguh-sungguh dengan ucapannya. "Gua serius, Ron. Masa gua bohong sama lu? Cepet, lu ke toko gue. Yuli nungguin di sana." Dengan sedikit ragu, akhirnya Roni menuruti ucapan Bayu. Ia juga ingin tahu ada apa Yuli ingin ketemu dengannya. "Oke lah Bay, gua temuin Yuli di toko kue." Bayu tersenyum dan memberi semangat pada Roni dengan mengacungkan 2 jempol pada Roni. "Nah gitu dong, kesempatan emas, jangan disia-siain." Di depan toko kue, Roni agak kikuk dan ragu untuk masuk. Ia memang tidak biasa mendatangi seorang perempuan. Yuli yang berada di dalam toko melihat Roni yang berdiri di depan toko dan nampak ragu. Yuli tersenyum lalu melangkah keluar menemui Roni. Hai Roni, sini masuk, jangan sungkan. Aku memang sudah menunggumu sejak tadi. Pasti Bayu sudah menyampaikan pesanku. Sesaat, Roni memandang Yuli. Lalu, ia mengikuti Yuli masuk ke dalam toko. Yuli nampak senang dengan kedatangan Roni. Ia mengajak Roni duduk di kursi yang ada di ruangan belakang toko. Roni, gimana kabarmu? Aku senang kamu mau datang ke sini. Ada yang ingin kukatakan padamu. Tapi aku ingin ngobrolnya sambil makan. Aku lapar. Kita cari tempat makan yuk. Roni jadi ingin tahu apa yang ingin disampaikan Yuli. Ia mengangguk, menyetujui ajakan Yuli. Sesaat Roni memandang Yuli. Sepertinya ada hal serius yang hendak ia sampaikan. Kemudian, mereka keluar dari toko itu, menuju rumah makan yang letaknya tidak jauh dari toko kue. Mereka berjalan santai sambil berbincang ringan menuju rumah makan. Sambil melihat-lihat suasana pertokoan saat itu, Roni sedikit kebingungan mencari tema yang cocok untuk ngobrol dengan Yuli. Yuli tersenyum, memperhatikan Roni yang berjalan sambil melihat ke sana ke sini tanpa mengucapkan sepatah kata. Roni, kamu pendiam banget ya? Apa iya kamu gak pernah jalan sama cewek? Aku gak percaya kalau kamu gak pernah jalan sama cewek. Kamu kan tampan, pasti banyak cewek yang naksir. Roni jadi tersipu mendengar ucapan Yuli. Ia tersenyum sambil memandang Yuli. "Lu bisa aja Yul, makasih atas pujiannya. Gue cuma lagi mikirin kira-kira apa sih yang mau lu omongin." Mereka pun telah sampai di rumah makan. Lalu mereka duduk dan memesan makanan. Kemudian sambil menyantap makanan yang sudah mereka pesan, Yuli mengutarakan apa yang ingin ia sampaikan pada Roni. Sebetulnya, Yuli ragu dan tidak yakin menyampaikan hal ini pada Roni mengingat ia baru mengenal Roni. Yang hendak disampaikan Yuli adalah Yuli ingin Roni mau mengantar sekaligus menemaninya ke acara ulang tahun temannya. Walau ragu, Yuli dengan ekspresi memohon menyampaikan permintaannya dan berharap Roni mau menyetujuinya. Roni, maukah kamu menemaniku datang ke acara ulang tahun temanku malam minggu besok? Mau ya Ron? Please. Roni memandang Yuli. Nampaknya Yuli serius dengan ucapannya. Namun ada tanya di benak Roni, apa iya cewek secantik Yuli belum punya pacar?
Emangnya nggak ada yang marah kalau elu jalan sama gua? Masa cewek secantik lu belum punya cowok? Yuli tersenyum dengar ucapan Roni, lalu ia meyakinkan Roni kalau ia belum punya pacar dan gak akan ada yang marah. Kamu bisa ngegombal juga ya, Ron? Makasih atas pujiannya. Gak akan ada yang marah. Aku gak punya pacar. Melihat raut wajah Yuli yang nampak jujur dengan perkataannya, Roni pun menyetujui permintaan Yuli. Gua nggak ngegombal, lu emang beneran cantik. Oke lah, gua mau temenin lu. Yuli sangat senang dengan jawaban Roni. Ia memandang Roni dan mengucapkan terima kasih. Lalu mereka lanjut berbincang ringan sambil menyantap makanan yang ada di hadapan mereka. Malam minggu, Yuli sudah menunggu Roni di depan tokonya. Ia berharap cemas, khawatir Roni tidak datang. Tak berapa lama yang ditunggu datang, Yuli merasa lega melihat Roni sudah datang dan nampak sudah siap mengantarnya. Roni menghentikan motornya di depan Yuli, langsung mengajak Yuli untuk naik motornya. Setelah Yuli naik, Roni langsung tancap gas menuju tempat pesta ulang tahun teman Yuli. Sepanjang jalan, Yuli memeluk Roni. Ia merasa ada sensasi yang baru kali ini ia rasakan. Desir angin membuat Yuli semakin erat memeluk Roni. Yuli jadi terlena dengan situasi itu, hingga ia tersadar ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan. Mereka sudah sampai di depan sebuah gedung. Di pelataran gedung nampak ramai orang-orang yang datang. Pesta ulang tahun itu nampaknya cukup mewah, terlihat dari tempatnya dan orang-orang yang datang. Roni dan Yuli melangkah masuk ke dalam gedung. Nampak suasana di dalam gedung bagaikan sebuah diskotik. Lampu yang berkedap-kedip dan dentuman suara musik dari seorang DJ membuat suasana begitu meriah. Dalam suasana pesta yang meriah itu, sepasang mata tajam menatap Roni dan Yuli tanpa mereka sadari. Mata itu terus mengawasi Roni dan Yuli, sepertinya penuh dengan rasa cemburu pada Roni. Mata itu adalah mata seorang pemuda dengan pakaian rapi. Sepertinya ia seorang pengusaha muda. Pemuda itu menghampiri Roni dan Yuli. Ia memandang Roni dengan raut wajah yang sinis. Lalu ia mulai menggoda Yuli. Roni dengan sikap tenang dan santai memperhatikan tingkah pemuda itu. Pemuda itu mendekati Yuli sambil merayu. "Hai Yuli, kenapa kamu tidak membalas pesan-pesanku? Aku kangen kamu Yuli. Bagaimana kalau besok kita jalan-jalan ke villaku di puncak? Kamu mau kan?" Yuli tidak memperdulikan ucapan pemuda itu yang nampak sengaja ingin membuat masalah dengan Roni. Arman, kamu jangan macem-macem ya. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Yuli menggandeng tangan Roni dan mengajaknya menjauh dari Arman. Tatap mata Arman terus memandangi Roni dan Yuli yang melangkah menjauh darinya. Tatap mata yang penuh rasa kecewa dan menyimpan dendam. Roni dan Yuli duduk di tempat yang disediakan. Roni memperhatikan suasana pesta itu sambil sedikit manggut-manggut dengerin suara musik. Ia coba menikmati suasana pesta itu. Seorang perempuan muda datang menghampiri mereka. Perempuan itulah yang sedang merayakan ulang tahunnya. Hai Yuli, selamat datang. Sama siapa kesini? Yuli mengucapkan selamat pada perempuan muda itu. Lalu Yuli mengatakan kalau ia datang bersama Roni. Yuli memperkenalkan Roni pada temannya itu. Hai Rina, Met ulang tahunnya. Kenalin, ini Roni yang menemaniku kesini. Selanjutnya, Roni dan Yuli menikmati suasana pesta malam itu. Malam pun mulai larut, lalu mereka pamit pada Rina. Roni mengantarkan Yuli pulang. Sepanjang jalan, Yuli kembali memeluk Roni. Hembusan angin yang dingin membuat Yuli semakin erat memeluk Roni.
Roni merasakan hangatnya di kapan Yuli, melenyapkan gemuruh dalam hatinya. Setelah sampai di depan rumah Yuli, sambil menggenggam tangan Roni, Yuli mengucapkan terima kasih pada Roni. Makasih ya Ron, udah nemenin dan nganterin aku pulang. Roni tersenyum dan mengangguk. Kemudian ia pamit pada Yuli. Yuli, udah malam, gua pamit ya, bye. Roni kembali tancap gas, melaju di jalan raya kota yang nampak sepi malam itu. Ia menyadari tatapan mata dan senyuman hangat Yuli seakan membalut resah yang ada di hatinya. Jalannya masih gelap, titik cahaya masih jauh di depan. Roni masih terus melanjutkan langkahnya.